Kisah naas kali ini terjadi pada wanita cantik ini yang secara tega oleh selingkuhannya di dalam sebuah mobil gara-gara cincin emas yang diminta cewek tadi. Tapi karena semua kasus pasti ada sisi gelap yang harus diungkap, yuk langsung aja kita ke videonya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan komen kota asal kalian. Jika sudah, beginilah kasusnya. Lutfiana, seorang perempuan yang lahir dan besar di Desa Sukodono, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Dia tumbuh dalam lingkungan pedesaan yang sederhana. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang mudah bergaul dan terbiasa membantu pekerjaan rumah. Memasuki usia dewasa, Lutfiana membangun rumah tangga dan menjalani kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Di usianya yang sekitar 33 tahun pada 2026 ini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus keluarga serta menjalani rutinitas seperti kebanyakan warga di desanya. Namun, di balik kehidupan yang tampak biasa, ia mulai menjalani hubungan di luar pernikahannya dengan seorang pria bernama Aga. Ini nama samaran ya. Hubungan itu berlangsung secara diam-diam sehingga hanya diketahui oleh segelintir orang. Seiring berjalannya waktu, keduanya semakin sering bertemu di luar rumah. Dalam salah satu pertemuan, Lutfiana pernah berkata kepada Aga, "Kamu pernah bilang mau belikan aku cincin, masih ingat kan?" Aga hanya menjawab singkat sambil tersenyum, "Iya, nanti kalau sudah ada uang." Jawaban itu membuat Lutfiana percaya bahwa janji tersebut suatu hari akan benar-benar dipenuhi. Sementara itu, Aga, seorang pria asal Dukuh, Petaman, Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah. Dia menjalani kehidupannya sebagai warga biasa. Ia mengenal Lutfiana hingga akhirnya hubungan mereka berkembang menjadi hubungan gelap, meski keduanya sama-sama menyadari bahwa hubungan tersebut tidak semestinya terjadi. Pada awalnya, pertemuan mereka diwarnai oleh obrolan-obrolan ringan dan terkadang mereka juga janjian ketemuan untuk melakukan hubungan layak istri. Namun semakin lama, Aga mulai merasakan beban karena berbagai permintaan yang menurutnya sulit dipenuhi. Meski demikian, ia tetap mempertahankan hubungan tersebut. Kamis 11 Juni 2026 menjelang siang, Lutfiana dan Aga menghabiskan waktu bersama di wilayah Sukorejo, Kendal. Setelah beberapa kali berkomunikasi melalui telepon pada hari-hari sebelumnya, keduanya sepakat bertemu dan menginap di sebuah hotel ini yang berada di Kendal. Bagi mereka, pertemuan itu awalnya hanya dimaksudkan sebagai kesempatan untuk berbincang, tapi nyatanya tahulah kalian, mereka menyantap apem haram yang mereka idamkan selama ini. Beberapa jam berlalu, keduanya berada di dalam kamar hotel hingga menjelang waktu untuk check out. Seusai menyantap apem bersama, suasana yang semula tenang perlahan berubah ketika Lutfiana kembali mengingat sebuah janji beberapa waktu sebelumnya. Dengan nada yang terdengar serius, ia memandang Aga, lalu ia berkata, "Kamu masih ingat kan janjimu? Katanya kalau sudah ada uang, aku mau dibelikan cincin emas sama tas." Aga yang sedang merapikan barang-barangnya berhenti sejenak sebelum menjawab pelan, "Aku ingat, tapi sekarang uangku memang belum cukup." Jawaban itu tidak membuat pembicaraan berhenti. Lutfiana kembali menegaskan bahwa janji tersebut sudah beberapa kali diucapkan. "Aku bukan baru sekali mengingatkan. Dari dulu kamu selalu bilang nanti, dan nanti," ucapannya sambil mengambil tas miliknya. Aga mengembuskan nafas panjang, lalu menjelaskan bahwa kondisi keuangannya memang belum memungkinkan untuk memenuhi keinginan itu. "Kalau aku punya uang lebih, pasti akan kubelikan. Tapi sekarang memang belum bisa," kata Aga mencoba mengakhiri perbincangan. Lutfiana tetap merasa kecewa. Baginya, yang mempermasalahkan bukan semata nilai barang tersebut, melainkan janji yang terus diulang-ulang tanpa kepastian. Perbedaan cara pandang itu membuat percakapan semakin kaku. Menjelang waktu check out, keduanya meninggalkan kamar hotel dengan raut wajah yang jauh berbeda dibanding ketika datang. Mereka berjalan menuju ke area parkir tanpa banyak bicara. Aga memasukkan barang-barang ke dalam mobil, sementara Lutfiana hanya berdiri beberapa langkah darinya. Sesaat sebelum pintu mobil tertutup, Lutfiana kembali berkata, "Aku cuma ingin kamu menepati apa yang pernah
pernah kamu ucapkan. Aga tidak langsung menjawab setelah mendengar hal tersebut. Ia hanya mengangguk singkat sambil menyalakan mesin kendaraannya. Ketegangan yang hanya bermula dari percakapan sederhana di dalam hotel itu belum benar-benar berakhir. Justru akan menjadi peristiwa yang sangat memilukan yang dialami oleh Lutfiana. Lutfiana dan Aga akhirnya melanjutkan perjalanan menggunakan mobil milik Aga. Beberapa menit pertama berjalan berlangsung tanpa banyak percakapan. Tapi akhirnya Lutfiana kembali membuka perbincangan mengenai janji yang menurutnya belum pernah ditepati. Jadi kapan cincin sama tas itu mau kamu belikan? Tanya Lutfiana dengan nada serius. Aga yang tetap memegang kemudi kemudian menjawab, aku sudah bilang, uangku belum cukup. Jawaban itu tidak mengakhiri pembincangan. Lutfiana kembali mengingatkan bahwa janji tersebut telah diucapkan berulang kali. Kalau memang tidak sanggup, kenapa dulu bilang akan membelikannya? Katanya. Aga mulai terlihat kesal dan menjawab, aku tidak pernah menyangka kondisinya seperti ini sekarang. Jangan terus dipaksakan. Percakapan di dalam mobil berubah menjadi perdebatan yang semakin panas. Keduanya saling mempertahankan pendapat masing-masing tanpa ada yang bersedia mengalah. Lutfiana merasa hanya meminta kepastian atas janji yang pernah diberikan. Sedangkan Aga merasa terus ditekan oleh permintaan yang menurutnya belum mampu dipenuhi. Beberapa kali terdengar kalimat pertengkaran yang saling memotong. Di tengah perjalanan, emosi Aga akhirnya memuncak. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, pertengkaran tersebut berujung pada tindakan terhadap Lutfiana di dalam mobil. Korban saat itu mengalami serangan fisik yang menyebabkan sejumlah luka dan akhirnya kehilangan nyawa akibat gagal napas karena yang dilakukan oleh Aga. Sebagaimana kemudian dipastikan melalui hasil autopsi forensik. Setelah menyadari Lutfiana tidak lagi merespon, Aga menghentikan kendaraannya sejenak. Ia terdiam beberapa saat di balik kemudi, menyadari bahwa pertengkaran yang bermula dari persoalan janji dan perbedaan pendapat kini telah berubah menjadi sebuah tindak pidana dengan konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Aga mulai panik. Ia beberapa kali menghentikan laju kendaraannya di tepi jalan, mencoba berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bagaimana ini kalau ketahuan semuanya selesai? Ucapnya pelan sambil memegang kemudi dengan tangan yang gemetar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan hingga akhirnya ia kembali menyalakan mesin mobil dan memutuskan melanjutkan perjalanan. Menjelang tengah malam, Aga mengarahkan mobil menuju ke kawasan Weleri, Kabupaten Kendal. Jalan arteri Weleri atau jalur pantura lingkar Weleri yang pada jam-jam tengah malam relatif lenggang menjadi rute yang dipilihnya. Sesekali ia memperlambat kendaraan sambil memperhatikan kondisi sekitar. Ada beberapa kendaraan yang melintas tapi tidak terlalu ramai. Ketika memasuki wilayah desa Sambung Sari, Kecamatan Weleri, ia menemukan sebuah parit kering di sisi jalan yang dianggap cukup jauh dari keramaian. Mobil kemudian dihentikan dan Aga pun turun, memastikan keadaan di sekitar sedang sepi. Di lokasi itulah, berdasarkan hasil penyelidikan, Aga meninggalkan tubuh Lutfiana di dalam parit kering di pinggir jalan arteri Weleri. Setelah itu, ia segera kembali ke mobil tanpa berlama-lama di tempat tersebut. Mesin kendaraan kembali dinyalakan. Lalu, mobil bergerak meninggalkan desa Sambung Sari menuju arah lain di tengah malam. Besoknya, di hari Jumat 12 Juni 2026, Aga mulai menyusun langkah untuk menghilangkan jejak sekaligus memperoleh keuntungan dari barang-barang yang masih berada dalam penguasaannya. Berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, ia mengambil sejumlah barang milik Lutfiana, mulai dari sepeda motor, perhiasan, hingga telepon genggam korban. Di dalam mobil, ia beberapa kali memandangi layar ponsel tersebut sambil mencoba mengingat sandi M-Banking yang pernah diketahuinya. Setelah berhasil mengakses aplikasi perbankan digital di telepon genggam korban, Aga melakukan transfer sejumlah dana ke rekening milik salah seorang saudaranya. Masih pada hari yang sama, Aga bergerak cepat menjual barang-barang milik korban. Sepeda motor dan perhiasan dijual.
sekitar 10 juta. Baginya, uang tunai itu menjadi bekal untuk menjauh dari Kabupaten Kendal secepat mungkin. Setelah memperoleh hasil penjualan tersebut, ia kembali menyusun rencana berikutnya. Uang yang berhasil dikuasainya dipakai untuk membeli sebuah mobil yang kemudian dijadikan sarana pelarian. Kendaraan itu dipilih agar perjalanannya tidak mudah dikaitkan dengan aktivitas sebelumnya dan memudahkannya berpindah kota. Dalam waktu yang singkat, Aga meninggalkan wilayah Jawa Tengah dan mengarah perjalanan menuju ke Cikarang. Selama perjalanan, ia meyakini bahwa jarak yang semakin jauh akan memperkecil kemungkinan dirinya ditemukan. Namun di saat yang sama, penyidik Satreskrim Polres Kendal bersama tim gabungan mulai menelusuri jejak digital karena setiap transaksi yang dilakukan oleh Aga justru meninggalkan petunjuk baru bagi penyidik. 2 hari kemudian, yaitu di hari Minggu 14 Juni 2026, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, arus kendaraan di Jalan Arteri Weleri atau jalur Pantura Lingkar Weleri, Kabupaten Kendal masih berjalan seperti biasa. Seorang sopir truk yang sedang melintas memperlambat kendaraannya ketika pandangannya tertuju pada sesuatu di dalam parit kering di sisi jalan. Awalnya, ia mengira hanya tumpukan sampah atau pakaian bekas. Namun, setelah memperhatikan beberapa saat, ia menyadari bahwa yang dilihatnya adalah sesosok tubuh perempuan yang tergeletak. Karena tidak berani mendekat, sopir itu segera melanjutkan kendaraan beberapa meter hingga berhenti di sebuah angkringan di pinggir jalan. Dengan napas yang masih terburu-buru, ia menemui pemilik angkringan, Muhammad Dohim. "Pak, sepertinya ada orang yang tergeletak di parit sana. Coba tolong lihat, saya takut salah," ucapnya. Mendengar laporan tersebut, Muhammad Dohim segera menghubungi warga sekitar dan informasi itu diteruskan ke Polsek Weleri agar dapat segera ditindaklanjuti. Tidak lama kemudian, petugas Polsek Weleri bersama personel piket Satreskrim Polres Kendal dan tim Inafis tiba di lokasi. Garis pengaman dipasang untuk membatasi area penemuan, sementara petugas melakukan pemeriksaan awal di sekitar tempat kejadian. Berdasarkan kondisi di lapangan, tubuh perempuan tersebut diperkirakan telah berada di lokasi selama beberapa hari sehingga belum memungkinkan dikenali secara langsung. Tidak ditemukan identitas yang dapat segera menunjukkan siapa korban. Setelah proses olah tempat kejadian perkara selesai, petugas mengevakuasi jasad ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk menjalani pemeriksaan forensik oleh tim Bidokes. Sementara itu, tim Inafis mulai mengumpulkan setiap petunjuk yang ada, mulai dari kondisi lokasi, ciri-ciri pakaian yang dikenakan korban, hingga informasi laporan orang hilang yang masuk dalam beberapa hari terakhir. Keesokan harinya, di Senin 15 Juni 2026, kerja tim identifikasi akhirnya membuahkan hasil. Setelah mencocokkan berbagai data dan informasi yang diperoleh, korban dipastikan bernama Lutfiana, perempuan berusia sekitar 33 tahun asal desa Sukodono, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal. Pada hari yang sama, Kasih Humas Polres Kendal, Ibtu Deni Herawan, menyampaikan hasil pemeriksaan forensik yang dipimpin oleh Dr. Dinovitasari dari Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Hasil autopsi menyimpulkan bahwa Lutfiana meninggal akibat gagal nafas karena dan disertai temuan sejumlah luka akibat benturan benda tumpul pada beberapa bagian tubuh. Berdasarkan keseluruhan hasil penyelidikan awal dan temuan forensik tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa kematian Lutfiana merupakan tindak pidana. Sejak saat itu, fokus penyidikan bergeser dari mengungkap identitas korban menjadi memburu orang yang terakhir kali bersama Lutfiana. Setelah identitas Lutfiana berhasil dipastikan pada Senin 15 Juni 2026, tim Satreskrim Polres Kendal segera menyusun kronologi pergerakan terakhir korban dengan menelusuri rekaman kamera pengawas jalanan, riwayat komunikasi, hingga jejak transaksi uang yang telah terjadi setelah korban dinyatakan hilang. Satu demi satu petunjuk mengarah kepada Aga.
pria yang diketahui terakhir kali bersama Lutfiana. Dugaan itu semakin menguat ketika penyidik menemukan adanya perpindahan barang-barang milik korban serta transaksi uang melalui akun M-Banking yang dilakukan setelah korban menghilang. Tanpa menunda waktu, Satreskrim Polres Kendal berkoordinasi dengan tim Jatanras Polda Jawa Tengah untuk melacak keberadaan Aga yang diduga telah meninggalkan wilayah Kendal. Informasi yang terus diperbarui akhirnya mengarah ke wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Kurang dari 3 kali 24 jam sejak jasad Lutfiana ditemukan, tim gabungan bergerak menuju lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Aga. Proses pengintaian dilakukan untuk memastikan target benar-benar berada di lokasi. Setelah identitasnya dipastikan, petugas mendekati tempat tersebut dan melakukan penangkapan. Aga yang tidak lagi memiliki ruang untuk menghindar akhirnya diamankan tanpa perlawanan berarti. Sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara itu turut disita, termasuk beberapa telepon genggam, pakaian, serta mobil yang digunakan selama pelariannya. Dengan dibawanya Aga ke hadapan penyidik, rangkaian pencarian pelaku yang berlangsung cepat akhirnya berakhir. Sementara proses penyidikan berlangsung untuk melengkapi keseluruhan alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke tahap berikutnya. Beberapa hari kemudian, pada Selasa 23 Juni 2026, Polres Kendal menggelar konferensi pers untuk menyampaikan hasil pengungkapan kasus tersebut kepada publik. Kasat Reskrim AKP Bondan Wicangsono menjelaskan secara runtut kronologi sejak pertemuan korban dan pelaku, pertengkaran yang terjadi setelah meninggalkan hotel, hingga penemuan jasad dan proses penangkapan di Cikarang. Ia juga memaparkan dugaan motif yang berawal dari perselisihan mengenai janji pemberian cincin emas dan tas yang kemudian diikuti dengan penguasaan barang-barang milik korban setelah peristiwa itu terjadi. Dalam perkara ini, penyidik menjerat pelaku dengan pasal 430 KUHP tentang sebagaimana yang diumumkan dalam rilisan kepolisian. Pelaku dikenai ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Selain itu, penyidik juga mendalami unsur penguasaan harta milik korban setelah peristiwa tersebut terungkap, termasuk pengambilan barang berharga dan transaksi melalui rekening korban yang dapat menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana sesuai hasil pembuktian di persidangan. Dan untuk korban, semoga bisa tenang di alam sana. Dari kasus ini, kita belajar bahwa hubungan yang dibangun di atas pengkhianatan, janji yang tidak ditepati, dan emosi yang tidak mampu dikendalikan hanya akan membawa semua orang menuju penyesalan yang tidak bisa diulang. Harta yang dikejar akhirnya habis, kebebasan yang ingin dipertahankan justru hilang, dan satu keputusan yang diambil dalam hitungan menit mampu menghancurkan banyak kehidupan sekaligus. Karena itu, sebelum emosi mengambil alih akal sehat, ingatlah bahwa tidak ada permasalahan yang selesai dengan kekerasan. Menahan diri mungkin terasa berat sesaat, tetapi penyesalan akibat kehilangan seseorang dan kehilangan masa depan dapat berlangsung seumur hidup. Jika kalian menyukai cara penyampaian di channel ini, mohon klik subscribe-nya, dan saya, Ananta Yoga, mewakili seluruh anggota yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di kasus selanjutnya.